Baik, saya mulai share screen tentang di mata kuliah sosiologi ya, dengan kode KPM 131. Home base-nya ada di Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia. Kuliah ini 2 SKS ya. Semula 3 SKS. Dimulai tahun 2020 sudah mulai menjadi 2 SKS. Artinya tidak ada praktikum ya. Tapi yang ada nanti adalah penugasan tugas terstruktur dan ada kuis. Baik, yang pertama perkenalan dulu deh. Ya, nama saya Mukhlas. Saya lahir di Madiun, Jawa Timur. Pendidikan Universitas Diponegoro, kemudian S2-nya di IPB, Sosiologi Perusahaan, dan S3-nya di PSL, Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan. Ya, pengalaman kerja ya, menjadi PNS di IPB tahun 1990, mungkin belum pada lahir. Kemudian pernah menjabat sebagai ketua departemen, kemudian di kementerian sebagai kabak perencanaan di Biro Perencanaan, dan tahun 2015 sampai 2019 menjadi Direktur Kualifikasi SDM Kementerian Ristek dan Dikti. Dikti dulu gabung sebelum sekarang dipisah lagi kembali ke Dikti. Status 6. Yang baru masuk silakan mengisi presensi dulu, jangan lupa. Nah, pada mata kuliah sosiologi dengan kode KPM 131 ya, pada pertemuan perdana ini akan menjelaskan tentang deskripsi mata kuliah, kemudian karakter sosiologi, proses pembelajaran sosiologi di BPKU, dan kompetensi apa atau capaian pembelajaran apa yang diharapkan dari proses pembelajaran ini. Kemudian ada tim pengajar, jadwal kuliah dan penilaian perkuliahan. Kemudian pokok dan subpokok bahasan selama 14 kali pertemuan, dari pertemuan perdana sampai pertemuan 14. Kemudian metode pembelajaran dengan berpusat pada mahasiswa, dan bagaimana implementasi pembelajaran STL itu dalam kuliah sosiologi, dan ketentuan perkuliahan dan tata tertib dalam perkuliahan daring. Nah,
Mata kuliah sosiologi ini 2 SKS, 2.0 berarti. Tujuan dari proses pembelajaran adalah meningkatkan kemampuan mahasiswa memahami landasan teori-teori sosiologi dan menggunakan konsep-konsep sosiologi untuk menganalisis fakta-fakta sosial dan memahami hasil penelitian sosiologi. Jadi harapannya kalau menemukan fakta sosial, ya, kita mencermatinya tidak berdasarkan prasangka, tapi ada konsep teori sosial sosiologi ya, untuk menganalisis fakta-fakta tersebut. Nah, kalau kita lihat di media sosial, ketika ada satu fenomena, kemudian semua orang berkomentar, dari komentar yang pintar, ya, sampai asal komentar saja. Karena dia merasa tidak tahu siapa yang berkomentar, padahal kelihatan juga kualitas dari komentar-komentar tersebut. Ini harapannya dengan memahami teori-teori sosiologi, konsep-konsep sosiologi, kita dapat memahami fakta sosial tersebut dengan berlandaskan keilmuan. Kemudian topik-topik yang akan dibahas dalam mata kuliah ini antara lain memahami masyarakat secara sosiologis, dipakai kata fakta sosial atau tindakan sosial minggu depan. Kemudian interaksi sosial, membangun kerjasama dan memfungsikan konflik sosial. Konflik itu tidak hanya diartikan sudah secara fisik gitu. Konflik itu bermacam-macam, dari yang sederhana sampai yang sampai menjadi bentrokan. Kemudian potret masyarakat dilihat dengan lensa struktur sosial. Masyarakat ada strukturnya yang perlu kita cermati, gitu ya, sehingga kita bisa menempatkan analisis itu strukturnya. Kemudian keragaman dan eksistensi budaya Indonesia, puncak-puncak kebudayaan, unsur-unsur kebudayaan, dan proses-proses kebudayaan, asimilasi. Kemudian dinamika kelembagaan sosial, dari budaya formal sampai formal, dinamika grup dalam masyarakat yang berubah, kemudian birokrasi dan pencegahan korupsi. Birokrasi itu merupakan organisasi yang canggih. Kemudian bagaimana dikaitkan dengan upaya mencegah korupsi dalam birokrasi. Kemudian dinamika stratifikasi dan mobilitas sosial di Indonesia pada era digital. Masyarakat, kemudian kekuasaan dan wewenang, kemudian komunikasi untuk merajut hubungan sosial. Kalau kita tentang krisis ekologi dan modernisasi ekologi, nanti kita selintas di pokok bahasanya. Gender, kesetaraan dan inklusi sosial, perubahan sosial dalam arus globalisasi. Inilah gambaran umum yang akan kita pelajari pada mata kuliah sosiologi. Ya, mata kuliah sosiologi ini mata kuliah yang satu independen, artinya berdiri sendiri di IPB, tidak dikaitkan dengan mata kuliah lain, tapi ada juga yang
ini merupakan wajib ya seluruh mahasiswa PKU mengambilnya. Kemudian ada juga yang prasyarat untuk mahasiswa dari Departemen SKPH. Prasyarat untuk mahasiswa SKPH. Kemudian Society and Change selalu mengupdate perkembangan yang terjadi dalam masyarakat Indonesia dan dunia, dan kita memahami sebuah fenomena sosial yang mendasarkan nanti pada teori atau konsep sosial, solusi nyata untuk kemaslahatan masyarakat. Kita punya teorinya, sekaligus itu dimanfaatkan untuk kemanfaatan, kemaslahatan bagi masyarakat. Nah, apa yang ingin dicapai ya, dalam pembelajaran ini? Setelah mengikuti mata kuliah, mahasiswa diharapkan mampu mengembangkan pola pikir mencari tahu. Rasa ingin tahu, curiosity. Mengembangkan pola pikir berdasarkan konsep dan teori sosiologi. Kalau terkait dengan masalah-masalah di pedesaan misalnya, kita harus memahami kita persoalan-persoalan yang muncul, bagaimana mengembangkan masyarakat, bagaimana terjadinya konflik. Kemudian yang kedua, mampu mengembangkan kemampuan menghargai dan mengerti perspektif nilai dari pihak lainnya. Pihak lain tidak semuanya asal kita bukan suka dan tidak suka, tapi ada nilai-nilai yang perlu dipahami, penghargaan terhadap pihak lain. Kemudian mampu membangun kesadaran dan pengertian terhadap budaya dan kebiasaan di berbagai tempat dan waktu yang berbeda, bahwa setiap budaya itu berbeda dari dalam pemaknaan terhadap sebuah simbol, masuk bahasanya kan juga berbeda, bahasanya berbeda, kemudian adabnya juga berbeda. Tapi dari berbagai puncak-puncak kebudayaan daerah atau lokal itu menjadi kebudayaan nasional. Budaya menyangkut di dalamnya ada teknik keseniannya, kemudian instrumen yang digunakan, dan sebanyak lagi unsur-unsur yang ada dalam budaya. Kemudian yang keempat, mampu melatih interaksi dan interdependensi ketergantungan antara individu, society, dan lingkungan. Dengan memahami tentang interaksi itu, maka kita tidak hidup sebagai individu, tapi dalam sebuah sistem sosial. Kemudian mampu melatih pola pikir antisipatif terhadap konsekuensi atau proses perubahan akibat tindakan manusia. Sosial di masyarakat pada berbagai aras. Jadi dengan dasar pengetahuan atau konsep-konsep sosial, teori-teori sosial, maka kita berpikir tidak dengan tadi prasangka gitu ya, tidak berdasarkan senang tidak senang, tapi sudah ada perangkat dalam berpikir mengantisipasi perubahan-perubahan yang terjadi, sehingga kita bisa
mengambil satu sikap yang tepat. Kemudian mampu melatih respon proaktif terhadap perubahan sosial pada revolusi industri, mulai dari revolusi industri 1.0 gitu, mesin uap gitu, 18, kemudian revolusi industri kedua itu dengan munculnya listrik gitu, listrik muncul itu, kemudian ada kecepatan di dalamnya. Ada revolusi industri yang ketiga, mulai ada komputer, kecepatan di situ, kemudian mekanisasi, sekarang dikategorikan sebagai revolusi industri 4 ya, 4.0, ditandai dengan Internet of Things, kemudian kemajuan komunikasi, merasakan bagaimana dalam kondisi pandemi ini hubungan antar negara, hubungan antar orang per orang itu sudah bisa dilakukan tanpa harus berada dalam satu tempat yang sama. Ini sampai pada aspek aplikasi. Nah, kemudian tim pengajar sini dari Pak Iman, sebentar saya lihat kata Pak Iman ada di masuk di. Halo Pak Iman. Assalamualaikum Pak Iman. Waalaikumsalam Pak Mas. Silakan Pak Iman memperkenalkan diri dulu. Ini dosen kita juga. Silakan Pak Iman. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih Pak Mas. Ya, jadi Pak, nanti kita bagi dua. Ya, saya Iman Ayu Reja. Mungkin ada beberapa kali bergantian dengan Pak Muklas itu beberapa mata kuliah. Saya saat ini masih kuliah sebenarnya. Mudah-mudahan segera lulus. Amin, amin. Saya dulu S1 dari Ekonomi Pertanian dan Swadaya. Jadi saya sebenarnya bukan orang sosiologi. Saya orang ekonom sebenarnya. Kemudian S2 saya adalah ilmu komunikasi. Dan saat ini saya sedang belajar ilmu sosial di Wageningen University and Research di Belanda. Topik saya sekarang adalah tentang agrobiodiversitas dan konservasi, juga tanaman perkebunan. Jadi saya lebih ke arah sosiologi pertanian atau sosiologi perkebunan. Mungkin begitu Pak Muklas. Baik Pak Iman, terima kasih. Pak Iman ini sebentar lagi akan menjadi doktor dari Belanda. Saya sudah berkali-kali mau ke Belanda. Itu sudah tiket segala ada, tapi tidak diizinkan waktu di kementerian. Oleh menteri selalu nggak diizinkan. Jadi, sudah ada, semuanya lengkap, tinggal berangkat saja. Gitu. Tinggal izinnya katanya. Akhir tahun aman di sana Pak. Jangan pergi gitu kan. Jadi tiap Desember kita mau pergi katanya nggak boleh katanya. Selesaikan laporan dulu. Sekarang juga murah ke sana Pak. Oh ya. Murah. Paling bawah $1.000 bisa bolak-balik gitu. 1.000 euro bisa bolak-balik. Kalau musim tidak ramai. Bukan peak season. Ya. Nah, kapan lah saya berangkat ya. Cuma ini nggak tahu Pak, karena COVID begini kemarin katanya ada lockdown juga di sana. Baik, terima kasih Pak Iman. Pak Muklas, silakan. Ya, saya lanjutkan.
Kemudian kita lanjutkan dengan tadi dosennya sudah, ya, jadi nomor 10, ya. Kemudian nomor 15 saya. Jadwal saya kira sudah. Kemudian ini kaitannya dengan tugas penugasan, ya. Jadi hari ini kontrak perkuliahan dan orientasi mata kuliah dengan pendekatan student center learning, belum ada penugasan untuk minggu pertama. Kemudian pada minggu kedua memahami masyarakat secara sosiologis, ada kuis, ya, ada kuis untuk pembelajaran fase 1 dan 2. Kemudian pertemuan ketiga interaksi sosial, terstruktur, kemudian potret masyarakat dilihat dengan lensa struktur sosial. Kita tugasnya pada pertemuan ketiga. Kemudian keragaman dan eksistensi budaya, tugas terstruktur pada pembelajaran kelima. Dinamika kelembagaan sosial, ada tugas terstruktur. Kemudian pertemuan ke-7, kuis. Setelah itu ujian tengah semester, tanggal 1 sampai 10 April. Kemudian pokok bahasan 7, birokrasi dan pencegahan korupsi, dengan adanya tugas terstruktur, stratifikasi dan mobilitas sosial. Nanti ada kuisnya pada minggu berikutnya, kekuasaan dan wewenang, 31 ada kuis pembelajaran 8 dan 9. Kemudian komunikasi meraih hubungan sosial, krisis ekologi dan organisasi, tugas terstruktur. Kemudian pada gender, setara inklusi sosial dan perubahan sosial, ada kuis untuk yang pembelajaran 10 dan 12 dan ujian akhir semester. Kemudian bagaimana penilaiannya? Aktivitasnya adalah dalam seluruh kegiatan belajar, hasil ujian UTS dan UAS yang dinilai dari UTS dan UAS, kemudian hasil kuis 4 kali kuis, kemudian hasil tugas-tugas kelompok, tugas terstruktur 4 kali juga, kemudian komposisi penilaian, ujian tengah semester 30%, ujian akhir semester 30%, kemudian kuis 10%, tugas terstruktur 15%, keaktifan dalam diskusi kelas 5% dan kehadiran 10%. Jadi saya ingatkan, silakan mengisi presensi setiap kuliah, jangan lupa tadi. Kalau lupa dianggap lalai dan tidak dianggap masuk. Tetapi kalau memang ada kendala jaringan dan seterusnya, ya segera melapor di WA Group saja. Tidak bisa absen karena memang bukan tidak absen, tapi memang jaringannya yang tidak bisa dan kadang-kadang ada kendala juga. Kemudian bobot A itu 80 ke atas, AB 75 sampai 799. Tapi kalau ada angka di pembulatan kadang-kadang ada yang aneh. Kok nilai saya 80 tapi debatnya AB, itu sebenarnya itu pembulatan dari 799 ke 5,9. Di Excel-nya itu biasanya langsung dijadikan 980. Jadi kalau ada kasus itu kemungkinan karena
kurang dari 80, tapi sudah mendekati. Bisa nilainya hanya 2 itu saja, A dan AB. Kemudian 70 sampai 74,9. Yang lain tidak usah dibahas, saya tidak ada yang ternilai. Kemudian pokok dan subpokok bahasan. Yang pertama, memahami masyarakat secara sosiologis. Fenomena terkini dari interaksi sampai pada perubahan sosial. Perubahan itu sangat terjadi. Banyak hal termasuk kondisi pandemi misalnya, juga perubahan dalam cara kita kuliah saja, cara kita rapat meeting sudah berbeda, sudah sampai pada di waktu di masjid beribadah itu juga beda. Kalau imam itu harus mengatakan luruskan dan rapatkan barisan, kalau sekarang tidak. Kemudian konsep-konsep sosiologi dalam memahami masyarakat, dimulai dari teori Weber, kemudian Durkheim, Marx, basis itu, kemudian penelitian dan penerapan sosiologi. Untuk penelitian sosiologi ada penelitian yang kuantitatif dan penelitian kualitatif. Kualitatif itu sebenarnya instrumennya itu bukan, kalau di kuantitatif kan kuesioner misalnya paling dominan, sedangkan pada kualitatif sebenarnya instrumennya adalah peneliti itu sendiri dengan pedoman wawancara. Jadi kita bahas pada pertemuan berikutnya. Kemudian pertemuan berikutnya bicara tentang interaksi sosial, membangun kerjasama dan memfungsionalkan konflik sosial. Nah, ada kerjasama, ada konflik. Konflik itu bisa terjadi di masyarakat, misalnya konflik karena latar belakang agama bisa terjadi, konflik karena latar belakang kekuasaan, setelah pil kades, ada kemudian definisi dan syarat interaksi sosial, bentuk-bentuk interaksi sosial dan tantangan serta solusinya, bagaimana mengubah konflik itu menjadi kerjasama untuk bisa berlanjut. Kemudian pertemuan ketiga membahas tentang potret masyarakat dilihat dengan lensa struktur sosial. Dengan memahami struktur, kita bisa akan memotret gitu ya, masyarakat. Pemahaman tentang struktur ini sebenarnya adalah inti dari pemahaman tentang masyarakat. Dan masyarakat punya pola hubungan satu dengan yang lain. Dibahas pada pertemuan ketiga. Kemudian keragaman dan eksistensi kebudayaan Indonesia. Dari dinamika keragaman kebudayaan, dari segi bahasanya saja ada 700 bahasa di Indonesia itu. Kemudian dari adat, istiadat, ada upacara yang berbeda-beda. Kemudian juga banyak juga
kebudayaan unggul. Jadi kalau bicara tentang Indonesia, itu tidak bisa dimulai dari tahun 45 gitu. Ya memang tahun 45 itu katanya kemerdekaan. Tahu jauh sebelum itu Indonesia ini sangat kaya kan budayaan, juga peradaban yang tinggi. Lalu kalau belajar tata negara, itu dulu ke Majapahit. Jadi banyak buku juga yang membahas tentang itu. Di wilayah Majapahit itu kan dulu sampai ke Temasek. Sekarang Temasek itu Singapura. Kemudian kerajaan-kerajaan yang punya peradaban yang luar biasa dalam seni musik Jawa itu. Banyak sekali pola-pola seni. Kalau yang belajar seni musik mungkin akan bisa memahami. Sehingga perlu juga untuk dipahami bahwa Indonesia ini bukan negara yang baru muncul, dan peradabannya sudah sangat lama. Kemudian unsur-unsur kebudayaan, nanti juga keragaman kebudayaan. Kemudian berikutnya bicara tentang dinamika kelembagaan sosial, bicara tentang konsep dan analisis kelembagaan, kelembagaan dalam masyarakat kontemporer. Misalnya kalau sekarang ada bentuk-bentuk BUMDes, kemudian banyak kelembagaan baru yang dibangun gitu ya, untuk menyejahterakan masyarakat desa. Kemudian dinamika grup dan dalam masyarakat yang berubah. Jadi ada grup, strukturnya ada kohesi grup, kemudian ada dinamika dalam grup atau kelompok itu. Yang temuan ketujuh bicara tentang birokrasi dan pencegahan korupsi. Isu birokrasi dan korupsi, yang bisa berbuat korupsi itu adalah yang mempunyai wewenang. Bansos yang kita baru terkejut gitu ya, dengan menteri yang ngurusi bansos, nah, justru ditangkap karena dia mendapatkan fee-nya 10.000 tiap paket bansos, kali berapa juta. Kemudian konsep tentang organisasi, kemudian perbedaan grup dan birokrasi merupakan suatu bentuk organisasi yang sudah canggih. Cara tentang pencegahan korupsi. Korupsi itu ada aspek pencegahan, ada aspek penindakan. Yang seharusnya yang diutamakan adalah pencegahannya, buat sistemnya. Kemudian bagaimana transformasi birokrasi, perubahan birokrasi dari yang dulu dianggap sebagai kalau bisa dipersulit kenapa harus dipermudah, kalau bisa diperlambat kenapa harus dipercepat, tapi dengan transformasi birokrasi bisa diubah dengan adanya smart city misalnya, kemudian layanan-layanan yang online, bayar pajak online, bayar pajak kendaraan online, itu pasti akan berpengaruh nanti dalam mewujudkan birokrasi yang good governance. Kemudian temuan ke-8 bicara tentang dinamika stratifikasi pelapisan masyarakat dan mobilitas sosial di Indonesia pada era digital. Pengertian tentang kelas sosial. Kemudian
proses bagaimana terjadinya stratifikasi, kemudian dinamika stratifikasi sosial. Nah, pendidikan itu diharapkan itu menjadi satu alat untuk melakukan mobilitas sosial. Jadi yang tadinya orang tuanya tidak lulus perguruan tinggi, misalnya, kemudian orang tuanya berharap bahwa dengan pendidikan maka anaknya akan bisa masuk ke strati sosial yang terbaik lah. Itu dengan pendidikan, itu dengan kalau ada program bidik misi misalnya, banyak diharapkan seperti itu. Dengan pendidikan maka jalan menuju mobilitas sosial itu menjadi lebih mudah. Tidak harus orang yang tidak tamat berarti bisa menjadi kaya raya, tapi umumnya yang berhasil ya pendidikan yang baik. Kemudian kekuasaan dan wewenang, fenomena kekuasaan dalam pemerintah daerah maupun pemerintah bisa ada pilkada di situ di dalamnya. Kemudian tipe-tipe pelapisan kekuasaan dan wewenang dan tipologi praktek kekuasaan dan wewenang, permasalahan dan solusinya. Kekuasaan itu kalau digunakan dengan tepat ya, itu bisa banyak yang harus dilakukan untuk masyarakat. Ada teman saya tadinya DPR RI, sekarang menjadi bupati di Sumedang. Kemudian waktu ketemu saya cerita, susah di sini Cak, nyari duit itu susah kan. Jadi kita sendiri malah yang dulu waktu DPR saya bisa beli villa ini malah saya jual. Tapi memang katanya bisa banyak membantu masyarakat. Jadi program-program dia memang langsung menyentuh masyarakat. Waktunya habis dari minggu ke minggu. Kalau waktu jadi DPR katanya, wah kerjanya gampang, cari duitnya gampang. Setiap reses itu 400 juta halal katanya. Tapi sekarang katanya, tiap hari kondangan katanya. Villa saya itu malah kejual jadi bupati. Itu mungkin bupati yang amanah. Jadi dengan kekuasaan itu bisa digunakan untuk mensejahterakan orang. Meskipun dari segi keuangan mungkin tidak bagus, tapi beda juga, setiap daerah berbeda. Kalau APBD-nya kecil ya memang susah, tapi kalau Kabupaten Bogor misalnya lebih besar, itu tidak susah. Kemudian pertemuan ke-10 bicara tentang komunikasi, ya. Hubungan sosial, komunikasi dalam sistem sosial, komunikasi untuk perubahan sosial, dan teknologi komunikasi yang digunakan saat ini. Kemudian pertemuan ke-11 bicara tentang krisis ekologi dan modernisasi ekologi. Bicara tentang peradaban modern dengan krisis ekologi, dan bicara tentang modernisasi tugasnya gitu ya. Bicara tentang ekologi, itu rem gitu, lebih gampangnya seperti itu. Ketika banyak lahan sawit, kemudian kita menjadi negara eksportir sawit terbesar di dunia, dari segi bumi, dari segi pendapatan itu jelas, tapi ada masalah dari segi ekologi di dalam. Bicara tentang ekologi manusia dan revolusi teknologi, itu ada dampak dalam penerapannya. Dan bagaimana resiliensi, adaptasi, dan keberlanjutan, modernisasi ekologi dan inisiatif dan praktek readaptasi melalui modernisasi ekologi.
tahapannya sebenarnya dalam membangun itu ada ekonomi, ekologi, sosial, tiga-tiganya segitiga yang seharusnya saling berimbang gitu. Jadi masalah-masalahnya bukan hanya menyangkut ekonomi saja, ada masalah sosial, masalah ekologi yang harus diperhatikan. Kemudian pertemuan ke-12 bicara tentang gender dan kesetaraan, inklusi sosial, dan konsep gender, identitas dan peran gender, bentuk-bentuk ketidakadilan gender. Ya, kalau yang masak sehari-hari ibu-ibu begitu menjadi chef itu laki-laki yang penghasilannya tinggi. Kesetaraan gender dan inklusi sosial dibahas dalam pertemuan ke-12. Kemudian pada pembelajaran ke-13 bicara tentang perubahan sosial arus globalisasi. Dengan bicara tentang modernisasi, kemudian nanti ada teori-teori ketergantungan dalam perubahan sosial sebagai proses dan sebagai interaksi. Ada globalisasi, ada lokalisasi, lokal di sini. Kemudian pembahasan tentang pembangunan. Selalu mengatakan membangun masyarakat, modernisasi yang awal dari situ. Itulah pokok-pokok bahasan yang akan kita bahas selama 14 kali pertemuan. Kemudian pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa. Jadi intinya bahwa dalam proses belajar mahasiswa itu bukan seperti kertas putih gitu, atau seperti orang air dalam botol. Ada interaksi di situ. Pengetahuan dapat pada sesuatu yang sudah jadi, yang tinggal ditransfer dari dosen ke mahasiswa. Ini pada yang lama misalnya. Jadi pengetahuan akan perlu hasil konstruksi bentukan atau hasil transportasi seorang yang belajar. Kemudian belajar dalam menerima pengetahuan pasif, belajar dalam mencari dan mengkonstruksi pengetahuan aktif dan spesifik caranya. Kemudian metodenya dengan ceramah, kuliah, partisipasi, untuk menjalankan strategi membantu mahasiswa belajar. Nah, pada studi centered learning ini justru yang menjadi sentralnya itu adalah mahasiswa. Jadi pergeseran penekanan, bukan lagi bagaimana dosen mengajar dengan baik, semuanya tergantung pada dosennya gitu. Pada bagaimana masih bisa belajar dengan baik dan berkelanjutan dengan menggunakan difasilitasi, dimotivasi oleh dosen, sumber belajar yang lain. Jadi menginteraksi dari yang semula transfer knowledge, teaching, menjadi learning. Jadi metode inquiry dan discovery di situ. Jadi justru proses belajar itu sangat tergantung pada mahasiswa. Jika kalau kita lihat dalam gambar itu misalnya, fungsi dosen itu bukan sebagai pusatnya. Dosen sebagai memfasilitasi dan motivasi, Kemudian adanya sumber belajar, itu berbagai sumber, bukan hanya dari dosen sekarang, apalagi dengan
semua jurnal sekarang bisa dilihat secara daring, kemudian sumber yang baik juga, hasil penelitian baru bisa dicari di situ. Lingkungan belajar, nah ini yang membedakan sebenarnya antara perguruan tinggi yang baik misalnya dengan yang kurang baik misalnya gitu ya. Sama dosennya juga lingkungan belajarnya, situasinya, budaya di dalamnya. Saya pernah waktu masih belum belajar secara daring gitu, di daerah sekitar kampus Pakuan itu banyak sekali mahasiswa main game di sore, di semalam itu main game, banyak sekali jadi mahasiswa. Kalau ke Dharma ada yang main game semuanya mengerjakan tugas. Itu dari lingkungannya juga, budaya juga. Kemudian mahasiswa itu menjadi sentralnya sebenarnya. Dan antara dosen dengan mahasiswa itu ada interaksi. Sebagai fasilitator, kemudian motivator, kemudian memberikan arahan dan seterusnya. Sedangkan mahasiswa harus menunjukkan kinerja yang kreatif. Jadi ada 3 aspek gitu ya, ada kognitif itu pengetahuan, psikomotor itu lebih pada skill, dan afektif itu sikap. Jadi kalau belajar itu yang berubah ada 3, dari segi pengetahuannya, kognitifnya, dari tidak tahu menjadi tahu, kemudian psikomotor, terampil atau skill, dari tidak bisa membuat larutan literasi misalnya menjadi terampil, ya. Kemudian afektifnya itu sikap gitu ya. Jadi kalau ada pelajaran agama Islam misalnya, ya, bukan hafalan tentang cara sholat, tapi bukan hanya tahu tentang sholat, tapi melaksanakan gitu. Bukan pada saat orang azan itu tetap aja dia diam saja. Sikap di situ. Jadi student center learning intinya adalah aktivitas dari mahasiswa berinteraksi dengan dosennya, dengan sumber belajar, didukung dengan lingkungan belajar yang baik. Hampir semua perguruan tinggi itu sama silabusnya, sama. Kalau ilmu biologi ya sama. Nanti yang membedakan itu adalah lingkungan belajarnya, budayanya, nah, kemudian juga tetap dosen dan fasilitas yang lain. Kemudian implementasi pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa dalam mata kuliah sosiologi, ada tugas terstruktur. Ini tugas kelompok 2 kali periode pada saat UTS, sebelum UTS, dan 2 kali pada periode UAS. Jadi itu ditujukan untuk berlatih memahami teknis ujian menggunakan kos dan materi perkuliahan, serta untuk mengevaluasi kemampuan mahasiswa. Materi dirancang untuk memenuhi tuntutan aras pembelajaran hot, memenuhi unsur kompetensi tuntutan. Hot itu tingkat berpikir yang mulai dari analisis di dalamnya, mengevaluasi, kemudian kreasi. Kalau jadi ada tingkat berpikir itu kalau dari Bloom itu ya, ada mengingat, misalnya itu tingkat rendah. Gitu. Kemudian aplikasi misalnya masih, tapi begitu hot itu sudah
tingkat berpikir yang tingkat tinggi, mulai dari menganalisis, mengevaluasi, kemudian mencipta atau kreasi di situ. Saya pernah ngobrol dengan yang mahasiswa dari MIT. Kenapa sih MIT itu menjadi perguruan tinggi terbaik di dunia? Kemudian apa bedanya gitu kan? Saya tanya. Kata mahasiswa MIT dari Indonesia, banyak juga yang dari Indonesia. Ya meskipun yang banyak dari Cina juga banyak yang dari mahasiswa yang sangat banyak budaya di sana berbeda-beda. Jadi yang membedakan di sana itu lebih pada kreatifnya. Jadi menjawab suatu persoalan itu dari 1 sampai 20 itu nggak ada yang salah. Kami di sini tidak pernah salah kan. Ya. Tapi bagaimana mempertanggungjawabkan ide-ide itu ya. Sehingga apa ide yang dia kemukakan itu bisa dipertanggungjawabkan. Ya, kreasi itu saya lihat waktu saya lihat di labnya itu ya, lab arsitektur kalau nggak salah. Itu bikin buat gedung gitu ya. Itu bentuknya nggak karu-karuan, itu hasil dari maket yang dibuat. Kalau di sini kan standar gitu, itu gedung itu bermacam-macam kayak gitu. Tapi semuanya dibenarkan, gitu, asal dia bisa membuatnya. Ya memang yang pertama memang mereka masuk sudah melalui proses seleksi yang luar biasa dan mereka memang sudah pintar, tinggal di dalamnya ada interaksi, kemudian fasilitasi dan motivasi dari dosen-dosen yang akhirnya menjadi sebuah perguruan tinggi yang top gitu ya. Kemudian dari HOT tadi untuk memenuhi unsur kompetensi, tuntutan keterampilan dan pembelajaran abad 21 di 4C. Ya. Jadi yang pertama adalah critical thinking, berpikir kritis dalam memahami faktor sosial sehingga mampu menemukan ide-ide kritis dalam tindakan yang dipilih. Jadi tidak hanya melihat satu fenomena tadi dengan prasangka, tapi berpikir kritis secara mendalam, mempertanyakan, selalu bertanya tentang berbagai kejanggalan. Kemudian yang kedua creativity. Jadi 4C, critical thinking, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif. Jadi ada hot yang terakhir itu memang pada hasil kreatif ini. Dengan orang yang kreatif tidak punya kendaraan, tidak punya motor, tapi dia bisa mengatur jutaan Gojek gitu ya. Ada Grab, ada Uber misalnya. Karena kreativitas. Ruang guru misalnya, Belva, ya. Belva Devara yang dulu pernah menjadi staf sus presiden. Dia membangun ruang guru ya, kerjasama dengan Usman gitu. Dua-duanya lulusan Amerika. Belva itu malah lulusan Stanford dan Harvard, masalah dua sekaligus. Dan masih muda, sangat smart gitu ya. Nggak punya sekolah, nggak punya, tapi dengan ruang guru dia punya murid jutaan, puluhan juta. Itu karena kreativitas ya. Nah, sekarang banyak anak-anak muda yang punya kreativitas luar biasa. Nah, kaitannya dengan pembelajaran ini, mencari rujukan dari sumber, kemudian
menjawab permasalahan dan alternatif pemecahannya. Gimana memecahkan masalah secara kreatif. Bisa membantu nelayan dalam memasarkan produk misalnya. Karena produk pertanian misalnya, itu antara di petani sampai konsumen itu harganya bisa berkali-kali lipat gitu. Petani menjual 2.000 itu sampai ke konsumen bisa 10.000. Nah, itu banyak juga yang kemudian membantu dari mahasiswa membuat aplikasinya agar langsung petani mempunyai harga jual yang baik gitu ya, dari kreativitas setelah melihat masalah di lapangan. Kemudian kolaboratif. Sekarang zamannya kompetisi iya, tapi kolaborasi itu malah lebih nampak. Kalau ada Alfamart di sampingnya ada Indomaret, itu kan aneh, nempel aja gitu. Kalau dulu kan itu kalau satu toko dengan toko lain itu kan bersaing keras ya. Ini enggak, sampingnya ada Alfamart, di situ ada Indomaret gitu. Dua-duanya laku enggak ada malah. Kemudian kalau YouTuber gitu kan, YouTuber satu dengan YouTuber lain itu bukan bersaing, itu malah kolaborasi, saling ngajak namanya collab gitu kan. Dengan collab itu jadi tambah ya subscribernya. Dua-duanya nambah itu, jadi bukan potensi. Dan termasuk dalam penelitian misalnya kolaborasi dengan berbagai fakultas misalnya dalam kegiatan PKM, persyaratannya yang dari berbagai fakultas. Bisa kolaborasi dengan berbagai perguruan tinggi misalnya. Kemudian komunikatif, kemampuan mengkomunikasikan ide dalam bentuk tertulis maupun dalam diskusi kelompok dan aktivitas kuliah. Kemampuan berkomunikasi itu menjadi sangat penting karena ide yang bagus, ide sebaik apapun kalau tidak dikomunikasikan dengan baik, ya itu tidak akan sampai. Nah, berarti alat komunikasinya juga penting berarti. Secara global berarti bahasa Inggris menjadi ya, kebutuhan yang mendasar lagi sekarang. Tidak lagi komunikasi kita dengan satu orang yang ada di Indonesia saja, sudah dengan berbagai negara gitu ya. Karena itu kemampuan berkomunikasi termasuk penguasaan terhadap alat komunikasinya itu menjadi kebutuhan. Mungkin dulu kalau yang generasi kolonial itu ya bahasa Inggrisnya ya biasa sedikit hanya paham sedikit gitu. Tapi kalau yang milenial itu udah nggak bisa lagi. Dia berada dalam zaman yang memang menuntut untuk bisa berhubungan dengan berbagai orang, berbagai pihak di seluruh dunia. Nah itu ada yang mensyaratkan kan, lulus itu harus TOEFL-nya berapa, IELTS sekarang, IELTS-nya berapa. Itu sebenarnya kaitannya dengan kemampuan berkomunikasi. Jadi 4C, ya, critical thinking, creativity, collaboration, communication. Jadi kompetensi, tuntutan dalam pembelajaran abad ke-21. Kemudian tugas terstruktur dan akan dijadikan sebagai memahami konsep atau teori, keterampilan psikomotorik dalam menganalisis permasalahan sosial dalam masyarakat, serta berperilaku jujur, tanggung jawab, serta memiliki jiwa kepemimpinan. Pemimpin tadi saya di awal saya menyapa Irfan tadi. Leader itu tidak dari baca buku gitu ya.
Jadi mengatur, mengajak teman, itu hanya bisa dilakukan melalui proses belajar. Tidak dengan membaca buku orang menjadi leader, tapi dengan praktek, ya, mengelola kegiatan, kemudian mengelola organisasi, dan disitulah muncul kemampuan untuk memimpin itu. Itu sudah menjadi aspek afektif juga. Harapannya kan nanti mahasiswa lulus itu bukan hanya pintar, bukan hanya terampil, tapi juga mempunyai tanggung jawab, mempunyai leadership gitu, sehingga menjadi lulusan yang paripurna. Melanjutkan tentang tugas terstruktur. Dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Kemudian tugas dikumpulkan dalam bentuk tugas kelompok. Nanti akan dibentuk. Sudah ada di daftar saya sudah ada nama kelompok 1, 2, 3 dan seterusnya. Tinggal di-share saja. Kemudian materi yang ditugaskan sesuai dengan pokok bahasan pada saat jadwal tugas terstruktur dilakukan. Kemudian format tugas biasanya ada pertanyaan, kemudian menjawab 3 pertanyaan terstruktur yang disiapkan oleh IPB KOS. Jawaban dituliskan dalam bentuk PowerPoint, slide itu minimal, maksimal, bukan minimal, maksimal 5 slide yang ada. Kemudian jawaban dikumpulkan maksimal A-1 sebelum IPB KOS atau sebelum kuliah berlangsung. Kemudian pada saat jadwal perkuliahan pada 25 menit terakhir 2 kelompok akan diminta untuk presentasi. Dan 2 kelompok lain menjadi pembahas. Penilaiannya, jawaban tugas terstruktur merupakan nilai kelompok dengan rentang 0 sampai 70. Kemudian aktivitas panelis dan pembahas merupakan nilai kelompok dengan rentang nilai antara 0 sampai 30. Yang menentukan kelompok panelis dan pembahas ditunjuk oleh dosen. Kemudian ada kuis terstruktur. Ya, kuis diselenggarakan dengan fasilitas KOS, dengan desain yang memungkinkan mahasiswa menggunakan strategi berpikir cepat dan tepat. Hal ini untuk mendorong mahasiswa mempersiapkan diri dengan belajar lebih sistematis dan bekerja secara mandiri dan jujur. Yang jelas adalah untuk mengulang, untuk mengecek pemahaman terhadap materi kuis. Kemudian pelaksanaannya, kuis terstruktur dilaksanakan secara berkala, masing-masing 2 kali periode UTS dan 2 kali periode UAS. Tujuannya adalah untuk berlatih memahami teknis ujian melalui POS dan materi perkuliahan, serta untuk mengevaluasi kemampuan mahasiswa. Kemudian materi dirancang untuk memenuhi tuntutan aras pembelajaran HOTS, memenuhi unsur-unsur kompetensi, keterampilan, pikir kritis, dan ide-ide yang ada di dalamnya. Kemudian kuis 4 kali, tadi sudah dilaksanakan sesuai dengan jadwal. Biasanya jenis pertanyaan versi HOTS ini adalah ada bacaan pendek, kemudian 1 paragraf, 1-3 pertanyaan dari pilihan berganda. Kemudian materi yang ditanyakan berasal dari pokok bahasan yang sudah diberikan sebelumnya sampai perkuliahan pada saat kuis dilaksanakan. Jumlah soal setiap kuis yang diadakan bervariasi
antara 5 sampai 10 soal yang akan diupload melalui Baby Course. Soal kuis akan berbeda untuk setiap kelas perkuliahan. Waktu pengerjaan jam 19.30 sampai 21. Dalam rentang waktu pengerjaan, mahasiswa dapat mengerjakan soal maksimum 3 kali dengan nilai akhir yang digunakan berupa nilai rata-rata dari keseluruhan jawaban. Nilai kuis akan terkoreksi langsung melalui sistem IPP Course. Nah, kemudian baik, sebelum saya lanjutkan tentang teknis seleksi yang kedua, silakan kalau ada pertanyaan. Ya, tidak ngantuk, silakan kalau ada pertanyaan. Sudah pernah mendapatkan pelajaran sosiologi belum ini di sekolah menengah? Sudah, Pak. Pernah, Pak. Belum. Belum, Pak. Belum, Pak. Belum, Pak. Belum, Pak. Belum, Pak. Belum, Pak. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan. Jadi materi kuliah dan kuis dapat diakses melalui ULMS ya, IPP. Dengan cara aksesnya saya kira sudah semuanya terbiasa mengakses LMS, masuk dengan login dan user yang dimiliki masing-masing. Kemudian pilih kategori Human Ecology, Communication and Community Development, undergraduate program, pilih mata kuliah KPM 131 Sosiologi. Buku rujukannya untuk tiap pokok bahasan biasanya ada masing-masing. Dari 1 sampai pada pertemuan pembelajaran yang ke-13. Itu dalam satu pokok bahasan itu sudah menampung berbagai referensi, ya. Nah, sehingga sumber rujukannya cukup kaya gitu ya. Baik, kemudian perlu juga dibahas tentang ketentuan dan tata tertib perkuliahan daring. Yang pertama, mata kuliah sosiologi, ini kreditnya tadi sudah 20. Kemudian pertemuannya berarti 2 kali 50 menit, 100 menit dengan penugasan terstruktur, durasi waktu 60 menit per minggu, dan belajar mandiri durasi 60 menit per minggu. Nah, sebelum kuliah, gitu ya, sosiologi menggunakan media online berupa course atau LMS untuk menyajikan bahan pembelajaran. Pada setiap pokok bahasan akan diunggah gitu, sebelum perkuliahan, naskah tertulis setiap pokok bahasan, kemudian video singkat, bisa juga berupa PPT bernarasi, dan bacaan kasus fenomena sosial aktual. Jadi bahan ajar pembelajaran tersebut wajib dipelajari dalam kerangka belajar mandiri terkait tugas terstruktur, kuis, dan atau bahan diskusi kelas. Jadi sebelum kuliah harus belajar dulu, karena tidak mungkin semuanya dibahas dalam
waktu 2 kali 50 menit. Nah, itu pun nanti sudah harus dibagi lagi. Nanti ada membahas tentang fenomena, kemudian bicara tentang teori, kemudian kalau kadang ada harus presentasi misalnya. Jadi sebelum kuliah harus disiapkan dulu, mulai dari naskah tertulisnya, video singkatnya harus dicermati. Kemudian pada saat perkuliahan dirancang 2 kali 50 menit, 100 menit, dengan pola yang pertama adalah penyampaian sosial fact fenomena. Jadi ada fenomena sosial, tugas yang harus dipelajari sebelum perkuliahan dengan membahas kasus berupa bahan bacaan atau video singkat. Jadi ini justru memahami fenomena dulu sebelum kita bicara tentang teori. Dipandu oleh dosen setiap kelas dengan durasi 30 sampai 40 menit. Jadi kita pahami ada masalah apa yang sedang aktual gitu ya, atau yang dikaitkan dengan pokok bahasan tentu. Kemudian setelah penyampaian fenomena, fakta sosial itu, kemudian penyampaian konsep atau teori bahan pembelajaran daring. Jadi membahas bahan pembelajaran daring yang bersumber dari modul, dari buku, melalui media audiovisual, bisa menggunakan PPT bernarasi, menggunakan Zoom dengan durasi 30 sampai 40 menit. Tapi ini karena ini kuliah perdana, jadi belum ada fenomena yang kita bahas. Kemudian setelah itu diskusi untuk refleksi, tantangan dan solusi, interaksi antara dosen pengajar dengan peserta didik, antar peserta didik dengan membahas bahan terkait dengan fenomena sosial dan konsep teori baik yang disampaikan pokok bahasan ini dengan durasi waktu 30 sampai 40 menit. Jadi perkuliahan kita selama 100 menit itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada fenomena faktor sosialnya dulu, kita bahas, kita diskusikan singkat. Kemudian dosen menyampaikan teori lah gitu ya, teori atau konsepnya, kemudian ada diskusi. Nah, ini bisa dilakukan kalau sebelum perkuliahan sudah menyiapkan kalau seharusnya sebelum kegiatan Nampaknya Pamungkas bermasalah jaringannya, kita tunggu saja sebentar ya. Baik, Pak. Siapa? Sampai di mana tadi? Saya nggak begitu mengikuti itu. Berapa banyak yang sudah pernah ikut kuliah atau mata pelajaran sosiologi di SMA? Belum, Pak. Belum pernah, Pak. Saya pernah, Pak. Mayoritas sudah pernah atau mayoritas belum pernah? Saya pernah, Pak.
Mayoritas belum pernah atau sudah pernah? Belum Pak kayaknya Pak. Belum ya. Jadi kalau mungkin besok akan disebutkan disampaikan sama Pak Muklas Abdi Sosiologi. Tadi sampai di mana Pak Muklas itu? Oke, sebentar ya. Oke, Pak Muklas sudah ada. Silakan. Pak Muklas sudah gabung lagi, Pak Muklas? Oh, sorry Pak, ini baru masuk lagi. Pak Iman, ada yang ingin disampaikan? Silakan Pak. Saya tinggal sedikit Pak tentang aturan tata tertib. Dulu Pak, saya pikir sebentar cukup Pak Muklas. Oh ya, baik, saya teruskan sedikit tadi tentang masih kontrak perkuliahan tentang aturan kuliah daring tadi. Ya, jadi kuliah daring serta kuliah dan praktikum, nggak ada praktikum, dianggap sah apabila tercantum dalam daftar hadir. Kemudian wajib mengikuti seluruh proses kuliah. Kemudian dosen dan mahasiswa melaksanakan pembelajaran daring sesuai dengan jadwal perkuliahan yang ditetapkan, kecuali ada kesepakatan misalnya. Misalnya dalam waktu libur misalnya, harus ada kesepakatan atau diatur ulang. Kemudian dosen wajib memulai kuliah tepat waktu di forum virtual pembelajaran, kecuali dengan pemberitahuan sebelumnya melalui komitinya. Kemudian mahasiswa memperoleh link virtual dari tim, ya sekarang sudah ada bisa di Pak Atus tadi sudah mengunggah biasanya. Kemudian mahasiswa harus sudah bergabung di forum virtual pembelajaran 10 menit sebelum jadwal perkuliahan sebagai bukti presensi, kehadiran, dan keaktifan. Ya.
sebelum itu sudah bisa mengisi. Dari pagi biasanya saya sudah buka di mobilnya, sudah dibuka sehingga bisa mengisi presensi sebelum kuliah dimulai. Mahasiswa yang terlambat bergabung dalam forum virtual lebih dari 15 menit sudah kuliah dimulai, tidak diperkenankan masuk, kecuali memang masalahnya jaringan. Kalau jaringan ya tidak, tetap saja masuk saja menurut saya, kecuali memang sengaja gitu ya. Tapi kalau jaringan kadang-kadang hilang gitu kan, tiba-tiba hilang, ya itu bagaimana, tetap aja kita, kalau saya boleh ya, kalau karena jaringan, bukan karena sengaja. Kemudian mengisi daftar hadir ya di IPB Mobile-nya. Mahasiswa yang lalai tidak mengisi daftar hadir dianggap lalai mengikuti kuliah. Tidak boleh menitip atau titip absen. Kemudian selama mengikuti kuliah Zoom Meet, mahasiswa wajib mengaktifkan fungsi video selama perkuliahan langsung sebagai bukti kehadiran dan keaktifan dalam mengikuti perkuliahan, kecuali sinyal. Ya, kalau sinyalakan cam-nya ya mati, ya terpaksa ya harus bisa dengan ada nama atau foto di situ. Dan bagi yang mengalami kesulitan mengakses link perkuliahan wajib memberitahu dosen. Kemudian mahasiswa tidak diperkenankan melakukan aktivitas lain pada saat mengikuti perkuliahan, kecuali dengan seizin dosen. Karena ini sebenarnya adalah kuliah resmi, hanya menggunakan media tatap maya. Mahasiswa yang karena sangat mendesak terpaksa meninggalkan forum, ya, meminta izin kepada dosen kelasnya. Kemudian mahasiswa yang berhalangan mengikuti kuliah karena alasan yang sangat penting harus menyampaikan pemberitahuan kepada dosen mata kuliah selambat-lambatnya pada hari kuliah berikutnya, dan selanjutnya meminta surat izin tidak mengikuti kuliah pada koordinator mata kuliah dengan melampirkan keterangan atau bukti pendukung. Permohonan izin tidak mengikuti kuliah karena kegiatan kemahasiswaan dikeluarkan oleh Direktorat Kemahasiswaan IPB atau oleh Direktur BPKU. Izin tidak mengikuti kuliah karena alasan sakit atau alasan lain yang sah dapat diberikan maksimum 20% dari total kegiatan kuliah satu semester, sama dengan 3 kali pertemuan kuliah. Jadi mahasiswa yang tidak mengikuti kegiatan kuliah karena sakit atau alasan lain yang sah lebih dari 3 kali tidak diizinkan mengikuti ujian akhir semester. Sebelum UTS dan US berlangsung, tim Stariat akan mengumumkan daftar nama mahasiswa yang tidak diperkenankan mengikuti UAS. Nilai akhir yang bersangkutan diperhitungkan dengan nilai UTS sama dengan 0 berarti ya, UAS-nya. Nah, ini tentang tata tertib perkuliahan daring. Kemudian ini tata tertib dengan UTS dan UAS. Tadi sudah disebutkan, sekurang-kurangnya 5 kali pertemuan baru bisa ikut UTS. Kalau dari 7 pertemuan, kurang dari 5 tentu kena cekal. Jadi mahasiswa yang diperbolehkan mengikuti UAS minimal hadir 11 kali. Kemudian mahasiswa peserta ujian wajib melakukan self-enrollment pada mata kuliah di KOS IPB minimal 1 hari sebelum UTS atau UAS. Dan yang keempat, mahasiswa peserta ujian wajib mempersiapkan semua peralatan
ya, laptop, kuota sinyalnya yang mendukung pelaksanaan UTS dan UAS daring minimal 1 hari sebelum pelaksanaan ujian. Kemudian yang kelima, mahasiswa yang karena alasan yang sah berhalangan mengikuti ujian dalam waktu yang telah ditentukan harus memberitahu secara tulis kepada dosen mata kuliah atau koordinator mata kuliah. Selanjutnya meminta izin tidak mengikuti ujian dari Direktur PPKU IPB serta bukti-bukti yang diperlukan. Kemudian mahasiswa yang tadi izin tadi, yang memenuhi syarat untuk ujian, tapi tidak mengikuti ujian sesuai dengan jadwal karena suatu alasan yang sah, sakit atau izin, berhak diberi ujian susulan. Dan wajib memberitahukan kepada koordinator mata kuliah atau tim administrasi sekretariat. Kemudian nanti sekretariat SKPM sebagai home base mata kuliah sosiologi harus mengumumkan nilai UTS dan UAS lambat-lambatnya 2 minggu setelah ujian berlangsung. Pemeriksaan kebenaran nilai mahasiswa yang bersangkutan dilakukan selambat-lambatnya 3 hari kerja setelah nilai ujian diumumkan. Kemudian itu ada sanksi untuk proses perkuliahan dan ujian. Jangan memalsukan izin tidak masuk kuliah atau online. Sanksinya bisa nilai E, gitu ya. Menitipkan dan nitipkan pengisian daftar hadir, ya juga nilai E. Mencontek dan saling mencontek pada saat ujian online, ya, nilainya 0 karena soal ujian biasanya tidak sama karena sudah di-shuffle. Kemudian melakukan plagiat dalam penulisan jawaban tugas mingguan juga nilai E. Demikian pembahasan kita tentang pertemuan perdana pagi hari ini. Koordinatornya Pak Murdianto. Kemudian nanti bisa juga semua disampaikan lewat WA dulu. Terima kasih.